Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, gue mau jawab pertanyaan. Jadi ada temen-temen yang nanya gimana sebenarnya gue tuh perjalanan bisa khusus sampai ke Amerika. Jadi gue mau ceritain nih dari awalnya waktu gue itu dari SMA sampai gue itu kuliah, sampai gue itu kerja, sampai dapet kerjaan di Amerika gini. Gue mau ceritain step by stepnya, bro. Mudah-mudahan temen-temen yang ada kepikiran nih mau pergi kerja ke Amerika ataupun ke luar negeri, ataupun mau tahu sebenarnya step by step itu kayak gimana, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan gue juga mau share juga gue dapat kerjaan dari mana, dan gue itu visanya visa apa. Jadi sebelum gue cerita, bro, ini sebenarnya perjalanan gue semua ini sebenarnya bukan effort gue sendiri sebenarnya, bro. Banyak faktor-faktor yang lain, dan paling utamanya ini semua adalah udah suratan dari Allah. Ini sebenarnya udah set upan dari Allah, udah jalan paling terbaik lah. Walaupun itu gue merasa down, gue up, ya gue harus mensyukurinya. Dan juga effort ini semua bukan gue sendiri, bro, sebenarnya, bro. Banyak dukungan dari orang tua, banyak dari doa dari orang tua gue, banyak juga dukungan dari istri gue, anak gue, pokoknya banyak semuanya, teman-teman gue, pokoknya semuanya, bro. Yaudah, gue mau ceritain dulu dari awal tahun 2002. Gue lulus SMA tahun 2002. Gue SMA-nya itu di Pekanbaru, jurusan IPA gue bahasa itu. Ya sama kayak orang-orang yang lain, bro. Gue lulus SMA pasti tuh tahun 2002 kita harus tes yang namanya SPMB, dan juga tes STT Telkom, dan juga tes STAN. Harus 3 tuh, kita harus tes pada saat itu. Gua di SPMB gua ngambil pilihan pertamanya itu ITB jurusan metalurgi. Bukan karena apa, bro, karena memang gua waktu tryout cuman itu doang yang gua bisa masuk sepertinya. Terus gua jurusan kedua gua itu gua ngambil di geologinya Unpad. Terus gue di STT Telkom gue ngambilnya itu elektro STT Telkom. Terus gue di STAN itu gue ngambilnya akuntansi. STAN ujiannya susah banget, gue gak masuk. STT Telkom ujiannya super susah banget, tapi gue alhamdulillah masuk. Gue masuk di elektro S1 STT Telkom. SPMB gue alhamdulillahnya gue masuk, walaupun pilihan kedua gue di geologi Unpad. Nah pada saat itu tuh gue mikir, bro, ini sebenarnya gue mau kemana, bro. Gue mikir antara STT Telkom atau mau pilih geologi 4. Ya udah, gue baca hati nurani gue sendiri bahwa gue nggak pernah pergi naik gunung, gue nggak pernah outbound. Terus kayaknya nggak mungkin deh gue jadi geologi. Terus gue juga ngeliat ada saudara gue yang udah pernah kuliah di STT Telkom, dan gue lihat ya kayak gitulah, biasalah, bro, kayak saran-saran kayak gitu kan. Lihat kehidupannya bagus, ya udah gue masuk elektro. Padahal pada saat itu gue gak ngerti, bro, itu tuh ngapain. Gue itu jujurnya, bro, tahun 2002 gue tuh masih blank sama internet. Gue itu gak ngerti gue gimana caranya internet, komputer, apalagi programming, semuanya gue gak ngerti, bro, bener-bener. Jadi gue masuk elektro STT Telkom tuh gue blank, gue belajar dari awal masuk elektro STT Telkom, bro. Sekarang Universitas Telkom namanya, Telu sekarang namanya, udah ganti-ganti nama. Itu saya Telkom, gue bisa bilang masuknya susah, tesnya susah, belajarnya susah, dapat nilai susah, bro. Jadi gue di saya Telkom ya jadi orang kebanyakan lah, gue orang rata-rata gitu. Gue nggak terlampau terakhir juga, gue juga nggak terlampau cemerlang juga. Cuman alhamdulillah, bro. Pokoknya gue itu mau di saya Telkom, gue lulus nanti terakhir gue harus IP gue di atas 3. Ya udah, akhirnya gue cari strategi segala macem, gue dapet IP di atas 3. Nah terus gue ternyata di sana gue mikir, ya udah kayaknya bagus kalau kita itu waktu kuliah itu ikutan aktif gitu di laboratorium. Akhirnya gue ikut, bro, di laboratorium, namanya laboratorium switching. Di laboratorium itu tuh kita kayak jadi asisten laboratorium, bro. Jadi kalau ada yang praktikum, gue ajarin orangnya tentang switching. Ya zaman ini itu switching lah, gimana caranya telepon PSTN, ya kayak gitulah, bro. Nah tapi dari sana gue dapat benefit, bro. Gue kenal sama senior laboratorium yang rata-rata kayak biasanya kalau sama laboratorium itu biasanya mereka punya karir bagus lah biasanya. Gue ngarap banget tuh bisa dapat karir bagus pada saat itu.
Terus gue bisa ada connection sama dosen-dosen. Ya kan, lo biasa kan di lab itu gue biasanya konsultasi sebelum gue ngasih praktikum ke adik-adik kelas. Gue konsultasi ke dosen. Ya udah, akhirnya kita dapat kenalan lah sama dosen-dosen. Gue inget banget dosen gue namanya Pak Asep. Terima kasih banyak Pak Asep udah ngasih ini semua. Alhamdulillah sama teman-teman gue juga semua. Akhirnya gue lulus di tahun 2006. Tahun 2006 gue kuliah 4 tahun. Alhamdulillah gue kuliah nggak molor-molor bro. Gue maintain IP gue di atas 3 walaupun 3 pas bro ya. Ya udah, seperti biasanya bro, kebanyakan bro, sebelum kita itu masuk ke dunia kerja, gue kan wisuda itu di bulan Oktober pada saat itu kan. Nah udah banyak tuh kayak lowongan-lowongan kerja masuk ke kampus. Banyak bro, ada lowongan dari Telkomsel, ada Indosat, ada XL. Pokoknya semua lowongan lah gue ikutin. Gue tes segala macem, dan saingan tuh luar biasa bro. Jadi banyak temen gue itu yang super duper jago lagi, dan dia itu masuk dari tes kayak gitu. Tapi gue gagal lah pokoknya bro. Gagal tuh semua tes yang gue ikutin. Gue gagal tes Telkomsel, gue gagal tes Indosat, gue gagal tes Telkom, gue gagal tes pokoknya semua tes yang gue jalanin tuh gue gagal. Alhamdulillahnya gue gagal bahwa ini udah jalan juga ya seperti ya. Terus ya udah, akhirnya kita mau wisuda. Akhirnya gue dapat informasi dari dosen, dari Pak Asep gitu. Terima kasih Pak Asep. Ada senior laboratorium kita yang udah kerja di Ericsson Indonesia yang lagi butuh engineer, junior engineer. Dia lagi cari-cari orang-orang yang fresh graduate kayak gitu. Ya udah, gue lamar lah, gue masukin CV. Jadi teman-teman lab nih ramean nih, jadi ada 3 orang pada saat itu kan, teman-teman lab gue. Akhirnya gue interview Jakarta. Ya udah bro, alhamdulillahnya gue dapet kerjaan. Pertama kali kerjaan gue tuh di Ericsson Indonesia. Alhamdulillah bro, itu Ericsson Indonesia sebenarnya ada jalur tesnya dan super duper susah bro yang masuk sana. Biasanya yang masuk sana itu yang pada kumlot. Alhamdulillah gue dikasih rezeki, gue dikasih rekomendasi dari orang engineer-nya langsung di Ericsson. Akhirnya gue dapet kerjaan di sana, dan gue itu langsung penempatan gue itu di Batam. Gue inget banget pertama kali gue kerja itu sebagai 3G RXI engineer. Nah RXI itu sekarang udah nggak ada lagi bro. RXI itu kayak ATM switching. Nah seperti itu loh kalau teman-teman communication tahu ya. Jadi gue kayak nyambungin iwan di sana. Jadi ya pokoknya di sana gue pelajari sesuatu yang baru, dan itu tuh yang mengenai kayak software gitu bro. Jadi akhirnya gue kerja di Batam selama 6 bulan gue kerja di sana. Jadi gue bener-bener tuh bro ya, di Batam itu sama di kuliah itu benar-benar berbeda banget ternyata dunia kerja sama dunia sekolah gitu kan. Ternyata kalau dunia sekolah gitu yang gue rasain nih bro ya, sejujur-jujurnya lebih susah kuliah daripada kerja ternyata bro. Akhirnya gue di Batam 6 bulan gue pelajari jadi RXI engineer. Gue junior engineer pada saat itu. Gue 6 bulan di Batam, gue nggak betah bro, karena gue banyak dapet panggilan pada saat itu. Panggilan dari Telkomsel, dari XL untuk gue tuh interview di Jakarta seperti itu kan. Nggak bisa gue dari Batam pada saat itu. Ya udah akhirnya gue mutusin kayaknya gue nih mau harus pindah nih, gue pindah ke Jakarta. Ya udah akhirnya gue minta ke bos, gue pindah ke Jakarta. Itu udah banyak drama gitu loh bro pada saat itu bro. Gue pindah ke Jakarta tapi nggak dikasih. Akhirnya gue harus resign dulu. Akhirnya gue terima lagi di Ericsson Jakarta. Sampai di Ericsson Jakarta, gawatnya lagi yang manggil-manggil gue kayak Telkomsel, XL, Indosat itu nggak manggil gue lagi bro. Ya udahlah, kayaknya gue emang harus jadi kerja Jakarta. Gue jadi kerja Jakarta Ericsson Indonesia. Gue sebagai Nopi integrator. Gue kerjanya itu di gedung Citra Graha tuh, tau gak? Di deketnya Kuningan. Gue kerja malam terus bro. Nah kerjaan gue itu kayak integration 3G Node. 3G Node. Terus gue udah punya basic RXI tadi kan. Gue juga udah belajar tentang RNC segala macem. Ya udah pokoknya semuanya pada saat
kita kerja gitu bro, kita itu sebenarnya pilihan bro. Kalau gue kerja, si bro mau belajar teknologi atau si bro itu mau ikutin job desk doang. Dan alhamdulillahnya gue pada saat itu gue punya dapat banyak resource, gue bisa belajar macem-macem kayak gitu kan. Gue bisa pelajari tentang run dari telecommunication gitu. Dan juga ada juga senior yang bisa gue ajak diskusi kayak gitu kan. Jadi ya alhamdulillah gue kerja jadi kayak banyak dapat pembelajaran gitu dibandingin gue pada zaman waktu kuliah gitu sebenarnya ya. Karena ini langsung nih gue kerja praktek kan. Gue kerja 1 tahun di Jakarta, terus gue berharap banget bro gue dijadiin karyawan permanen. Perlu tahu juga gue dari Batam sampai Jakarta itu gue karyawan outsourcing. Nah teman-teman tahu kalau outsourcing kan yang kayak kontrak gitu per 6 bulan, ntar kalau ada project lagi dikasih lagi. Nah bener sih kalau ada project dikasih terus gitu. Cuman gue itu pikirannya pada situ, wah gue pengen jadi pegawai permanen, gue pengen stabil pada situ, terus gue pengen wah pokoknya banyak lah yang gue pikirin masa itu kan. Tapi ternyata ya waktu gue udah sampai di Jakarta, ternyata itu slot untuk pegawai permanen itu udah habis bro. Padahal gue udah berharap banget jadi pegawai permanen Ericsson pada situ kan. Ya udahlah, akhirnya gue pikir lagi, kayaknya gue gak ada nih kesempatan untuk bisa jadi pegawai permanen. Terus gue muter otak nih gimana lagi ya. Skill gue yang sekarang itu, skill gue punya bisa 3G pada saat itu ternyata dibutuhin banget di luar negeri gitu. Cuman gimana caranya gue kerja ke luar negeri gitu ya. Ya udah akhirnya gue coba lamar di website. Ada website namanya www.jobserve.com. gue pernah sharing kemarin video gue gimana caranya apply di sana. Itu website udah paling bagus loh untuk lamar ke luar negeri. Ternyata di sana gue itu banyak ditelepon dari agensi, terutama tuh agensi yang dari Inggris. Ada lagi nih percaya diri nih, confidence nih. Ternyata experience cuman di bawah 2 tahun ternyata gue dipanggil pada situ ya. Setidaknya gue dicobain interview lah by phone gitu. Telepon udah dering terus bro. Cuman ya mungkin belum suratan takdir, gue belum dapet bro. Kerjaan banyak di luar negeri kan. Terus gue juga masih deg-degan, bener gak sih gue nih mesti keluar negeri, gue takut banget pada saat itu kan. Dan pada akhirnya ada senior dari kampus gue dan juga senior di kantor gitu di Ericsson sana ngasih tahu nih ada lowongan orang yang mau butuh engineer nih kayak gue nih, junior engineer nih, masih kan junior engineer di Brunei Darussalam bro. Dia butuh ada 2 orang. Ya udahlah gue ajakin temen gue oke, mau pergi kan. Gue yakinin wah kayaknya gue bisa nih Brunei. Udah gue bisa ke Brunei. Gue mikirin kayak gitu. Gue udah alhamdulillahnya orang tua gue dukung banget bro. Orang tua gue udah kayak dorong gue gitu supaya mau pergi ke Brunei pada situ kan. Ya udah akhirnya gue dapat lah kerja di Brunei itu. Tetapi temen gue yang satunya yang harusnya bakalan datang ke Brunei itu dia pokoknya ada halangan lah, dia nggak bisa datang ke Brunei karena ada urusan keluarga seperti itu. Dan akhirnya gue harus sendiri. Perasaan gue pada situ dapat kerjaan sendiri ke Brunei pas saya itu umur gue masih 24 tahun bro. 24 tahun gue pergi seorang diri ke Brunei bro. Bener-bener tuh kayak gue keluar dari comfort zone gue dan gue tuh deg-degan banget gitu pada masa itu. Terus gue mikir lagi, ya udahlah, sekarang gue juga masih single, terus gue juga nggak ada tanggungan. Ya udahlah, gue berangkat aja lah, semuanya udah pada dukung gue pergi ke Brunei. Gue pergi ke Brunei, ya bener gue di sana pertama kali tuh bos gue tuh baik banget bro. Bos gue tuh dari Singapura. Pada saat itu dia ngasihin gue itu visanya itu visa business meeting visa gitu. Jadi nggak masalah kalau di Brunei gitu, visa kerja itu nggak terlampau penting kayak gitu. Penting juga kalau kita mau kerja long term di sana. Kalau kontrak kita cuma dikasih namanya kayak business visa seperti itu. Kita bisa renew-nya itu selama per 3 bulan. Kita renew per 3 bulan sampai di bulan tertentu, sampai di bulan 1 tahun atau 6 bulan seperti itu, kita harus balik lagi ke Indonesia dan kita buat lagi visanya. Which is gampang kan, karena di Indonesia kan gampang, tinggal pergi aja ke embassy Indonesia flight dari Brunei cuman
cuma 2 jam doang, jadi ya gampang gitu kan. Ya udah, gue kerja di Brunei selama 3 bulan. Gue di sana gue ngerjain macem-macem karena Brunei networknya kan memang kecil kan, jadi gue ngerjain sampai RXI, sampai RNC, pokoknya gue ngerjain 3G semua karena di sana masih setup baru 3G. Terus gue makin kayak makin confidence gitu bro, walaupun pertama tuh gue ngeri banget tuh. Gue baru pertama kali kayak keluar negeri ngomong bahasa Inggris, dan gue itu wah ngeri lah pokoknya, ngomong gue masih terbata-bata lah pada saat itu bro. Udah 3 bulan gue di Brunei, gue mikir lagi, duh ya nanggung nih, gue udah pergi ke luar negeri, masa gue cuman ke Brunei doang gitu, kenapa gue nggak coba lagi opportunity yang lebih jauh lagi bro. Udah gue coba lamar kerja yang tadi lagi di websitenya itu www.jobserve.com. pada saat itu belum ada website yang LinkedIn itu. Nah LinkedIn itu yang paling bagus sebenarnya sekarang gue, belum ada website itu. Udah gue coba lamar lagi, alhamdulillahnya gue dapet bro kerjaan bro. Antara 2 gue dapet kerjaan, 1 gue dapet kerjaan tuh di Saudi, 1 lagi gue dapet kerjaan itu di Mesir pada itu kan.